Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Kediri berbudaya. Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Kediri Mas Dito, Bapak Ibu Kepala SKPD yang hadir, dan seluruh masyarakat Kabupaten Kediri yang antusias yang sudah hadir di Pendopo Panjalu Jayati untuk sama-sama mengikuti kegiatan Jumat Kopi pada siang hari ini. Kami doakan semoga jenengan selalu sehat dan bahagia. Saya boleh minta tepuk tangan lagi yang meriah untuk kita semua. Alhamdulillah Jumat Kopi hadir kembali untuk menyapa seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tentu jenengan dari rumah sudah banyak permasalahan yang ingin disampaikan ke Mas Bupati, atau dalam kata lain yang hadir hari ini banyak orang-orang yang sedang bermasalah, betul? Semoga nanti masalahnya segera mendapatkan solusi. Allahumma. Bapak Ibu, seperti kebiasaan Jumat Kopi, monggo silakan nanti Mas Bu memberikan kesempatan untuk bertanya dengan cara tunjuk tangan. Terserah nanti Mas Bu yang akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk melontarkan pertanyaan ke Mas Bu. Untuk itu Jumat Kopi pada siang hari ini segera kita mulai. Silakan untuk yang ingin bertanya terlebih dahulu. Pak, pertanyaan ini ya, Pak. Monggo Mas Bu. Ini loh Pak, ya Pak. Ini Pak, merah Pak ya Pak. Lihat dari belakang saya. Suara saya tes. Ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh warga Kediri. Nah, ini suaranya yang benar. Karena saya tiap hari di gang, jadi saya tahu suaranya yang pas. Di mana-mana dimulai dari cewek dulu ya. Jawabnya di sini Pak, yang laki-laki Pak. Oke, siapa yang akan bertanya atau menyampaikan persoalannya boleh dimulai dengan ibunya yang baju merah di depan sudah bawa apa itu? UMKM Pia Buat Asri Kediri. Oke, menarik. Nama dan asal bukan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Harsiwi dari Desa Sambirejo, Kecamatan Pare. Panggilannya Bu Triana. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan. Maaf Pak, saya terharu nangis.
ada postingan WA ngopi bareng itu saya selalu ada job. Jadi tidak pernah hadir. Padahal banyak yang akan saya sampaikan. Akhirnya setiap ada postingan WA ngopi bareng Jumat, saya mohon pada Allah semoga saya tidak ada job waktu itu. Akhirnya alhamdulillah saya datang dan dapat nomor 1. Dan alhamdulillah saya juga nomor 1 mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan Mas Bu. Alhamdulillah. Ini merupakan suatu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama kenapa saya sangat terharu, benar-benar terharu di sini. Karena memang Pak, dari Kecamatan Pare itu luar biasa untuk memperjuangkan panjenengan menjadi bupati. Karena apa? Di setiap jalan waktu saya ngasih job, waktu saya memberikan order itu, ayo coblos bumbung kosong. Masya Allah, saya berdoa semoga Mas Bu benar-benar menjadi Bupati Kediri. Alhamdulillah, doa saya dikabulkan Allah. Dan saya juga nggak menyangka bisa dekat menjadi dengan Mas Bupati di sini dan duduk bareng dengan panjenengan di sini. Pertama-tama saya sebagai Ketua UMKM Sumeh dari Kabupaten Kediri juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kediri yang telah memberikan PIRT halal dan PIRT halal NP secara gratis, alhamdulillah. Dan juga mengajukan UMKM legalitas cepat, alhamdulillah. Ini semua berkat kemungkinan Bapak Mas Bu selama menjadi Bupati Kabupaten Kediri. Kemudian memang baru UMKM Sumeh ini belum ada 1 tahun kami mendirikannya. Alhamdulillah semangat ibu-ibu selalu ikut serta dalam basar, kemudian dalam pameran. Dan di sini saya juga baru inovasi UMKM Sumeh, yaitu olahan mangga, yaitu bolu imut mangga podang, kemudian minuman sari nanas mangga, kemudian selai mangga, kemudian pia buah mangga dan buah nanas. Dan beberapa kendala mesti ada nih Pak Matuk nun pangapunten. Pertama di samping modal yang pertama, karena memang alhamdulillah saya kalau mengajukan modal untuk KUR BPD itu saya ditolak. Karena apa? Saya membawa mobil katanya tidak boleh. Ya, namun di sini untuk keperluan UMKM kami beberapa alat yaitu berupa proving untuk mengembangkan kue dan beberapa alat penunjang lainnya, karena proving di sini kami mengerjakan 5 karyawan itu ditutupi serbet-serbet saja sementara. Yang ditutupi serbet membuat Itu roti untuk mengembangkan pia itu Pak, ditunggu. Jadi kami butuh proving. Iya, butuh alatnya untuk cepat mengembangkan itu loh Pak, provingnya itu. Dan mangga itu kan musiman Pak. Nah, kemudian kami butuh vacuum sealer yang untuk mengawetkan mangga itu Pak. Karena beberapa kali kalau ditaruh di freezer, taruh di kulkas itu sering jamur dalam beberapa waktu. Sedangkan mangga ini kan juga waktunya itu musiman. Jadi terkadang kami juga membuatnya yang berupa serbuk, namun rasanya tuh kurang seperti pasta. Beda dengan pasta dengan serbuk. Jadi vacuum sealer untuk pengemasan supaya lebih bagus. Ini yang sebelahnya di sini alat-alat untuk. Sama. Jadi berdua ya. Saya ya Pak, satu UMKM Pak. Ya, jadi kadang dedek gitu loh Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi Putri Ana?
sementara itu saja. Dan saya juga nanti produk saya kalau panjenengan jadi endorse, saya sangat-sangat berterima kasih. Oke, baik. Jadi saya endorse setelah acara. Oke, iya Pak, iya Pak. Nanti kita bantu pasarkan. Baik, terima kasih Bu Triana dari Sambirejo Pare. Dari UMKM Sumeh ya nama UMKM-nya. Sumeh itu artinya selalu bahagia, senyum, tertawa, dan semeleh gitu. Apa itu? Semangat UMKM menuju keluarga harapan untuk kepanjangan Sumeh. Oke, Ibu, Jumat Ngopi ini sudah kurang lebih kan mungkin 20 kali aja udah lebih lah ya harusnya, 30 kali juga sudah lebih. Jadi selama puluhan kali Jumat Ngopi itu Ibu lagi ada job terus. Iya Pak, Alhamdulillah. Ya. Artinya keterharuan Ibu hari ini tuh luar sebenarnya biasa Pak. Ibu tidak bisa hadir karena Ibu ada pekerjaan. Iya, dari rumah saya juga baca salawat, ya Allah, mudah-mudahan saya benar-benar duduk nomor 1. Karena membayangkan waktu lihat di video itu banyak sekali sambil salawat Bismillahirrahmanirrahim. Terus tadi ngaco, saya juga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tembus dalam hati panjenengan. Amin. Terima kasih. Bu, Ibu, saya tanya Bu, kalau saya bantu alat pengembang buat Ibu, iya Pak. saya bantu vakum sealer. Vakum sealer itu kan yang dimasukin ke dalam plastik terus nanti disedot supaya makanannya awet. Iya. Itu akan menambah atau berapa jauh mengefisiensi kos produksi Ibu? Nah ini yang bagian hitung. Yang satu bagian pemasaran, yang satu bagian hitung duit. Monggo Bu. Perkenalkan, nama saya Dona. Untuk vakum sealer, kenapa kita butuhkan? Karena kita akan mengolah pasta mangganya untuk kebutuhan 1 tahun. Pasta mangga? Iya, kita olah karena untuk Jadi mangganya diapain Bu? di blender, Di blender. pasta untuk kepentingan misalkan buat sore, untuk Oke. untuk sirup, untuk minuman kita tinggal ambil aja. Jadi kenapa kita buat kemasan plastik? Karena kalau kita ambil dari freezer, kalau kita ambil banyak itu kan dimasukkan itu sudah nggak bisa, kemasan sudah rusak. Nah untuk itu kita kemas sesuai kebutuhan, kita timbang berapa kebutuhan kita sekali produksi. Nanti kita ambil satu kayak supaya untuk vitamin kandungan yang dari bahan buah mangga kodamnya itu tidak rusak. Oke. Terus yang alat pengembang untuk kue, untuk pengembang tepung gitu maksudnya? Iya, untuk profilnya. Kalau pia ini kan memang saya membuatnya tidak seperti pia-pia Jogja. Saya mencari ciri khas Kediri sendiri. Jadi adonan pia ini berupa semi kue, kemudian butuh pengembang. Jadi di situ nanti profilnya itu ada pengatur suhu, jadi cepat untuk proses. Kalau di Kediri ada yang jual nggak Bu? Kurang tahu ya Pak. Nggak tahu ya. Oke, Bu Triana, saya tanya lagi. Di antara dua alat ini Ibu paling butuh yang mana dulu? Sepertinya dua-duanya Pak. Ya, yes. Karena keduanya ini penting dan menunjang. Kalau vakum sealer saya bisa belikan hari ini juga karena saya tahu belinya di mana. Alhamdulillah. Nanti saya belikan. Yang untuk alat pengembang nanti saya cari dulu ya Bu ya. Iya, Atau Ibu Pak. kalau ada teman-teman di sini yang pelaku UMKM, saya tahu Mas Bu alat pengembang ada di sini gitu jualannya. Mau boleh? Ada yang tahu alat pengembang kue atau apa tadi namanya? Profit? Iya Pak, profil. Enggak ada yang tahu ya. Ya. Nanti Ibu cari tahu ya Bu belinya di mana ya. Iya Pak. Kalau kan Ibu sekarang cari tahu setelah ini, nanti kan kita sesi ini masih panjang Bu. Biasanya rata-rata Jumat Ngopi itu dimulai start jam 1:30, jam 2 pada mulai masuk, 1:30 mulai, nanti bubar-bubar kalau ramai itu biasanya menjelang maghrib. Dulu saya awal dilantik, selalu saya diingatkan sama beberapa teman-teman gitu ya, Mas Bu, udah nggak usah lah bikin acara ketemu masyarakat begitu, nanti ujung-ujungnya sepi. Ya bagus dong, kalau sepi berarti tidak ada masalah gitu kan, sederhananya tidak ada persoalan, artinya
kerjanya jauh lebih mudah. Tapi kalau rame itu energinya juga jauh lebih menyenangkan. Tahu nggak Bu? Tadi pada saat saya mau keluar dari ruang kerja saya sudah melihat, loh, tumben kok Jumat Ngopi serame ini. Karena ini Jumat Ngopi terame tahun 2023. Alhamdulillah. Mungkin karena saya kelamaan vakum, hampir kurang lebih 1 bulan kemarin saya vakum karena satu dan lain hal. Jadi biasanya hari Jumat itu kenapa vakum ya, ada beberapa hal yang memang urgent. Tapi prinsipnya saya selalu meluangkan waktu saya untuk bertemu dengan masyarakat, berdialog, berdiskusi supaya tahu masalahnya apa. Dan saya minta ya, ini nanti boleh ketuk tular. Ini suara saya terdengar sampai belakang nggak ya? Oke, nanti boleh ketuk tular sampaikan. Kalau ada persoalan-persoalan yang ekstrim, contohnya apa sih Mas Bu? Mas Bu di sana ada tambang ilegal, saya minta itu ditutup, itu disampaikan. Mas Bu, itu di situ lo ada pungli, sekolah itu lo ngambilin duit, minta iuran terus. Memang dikira saya ini tidak tahu sekolah-sekolah masih pada beberapa yang minta pungli, tahu saya. Tapi kan kami ini semua punya batas. Tapi kalau sudah keterlaluan ya pasti saya akan tindak. Nah artinya persoalan yang sosial apalagi pungutan. Karena kerja jujur itu aja nggak cukup. Kalau nggak detail ngawasi yang di bawah-bawah. Ya, jadi tolong betul-betul disampaikan ke seluruh masyarakat kabupaten. Oke, baik, kurang lebih Bu teriakan Lagi, itu. ada lagi yang Izin Bu, berjalan. ini masyarakatnya banyak. Ini satu, Saya Pak. harus adil, Iya. harus bergantian. Iya. 2 alatnya akan saya segera berikan. Alhamdulillah ya, terima kasih Saya Pak. akan segera bergeser lagi. Ke sisi Wassalamualaikum dan warahmatullahi matur wabarakatuh. nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bergeser ke ibunya yang pakai kacamata, pakai jilbab di belakang, boleh berdiri dan sampaikan permasalahannya Bu. Monggo. Bapak Ibu semua, mohon maaf sekali, bukan bermaksud apa-apa, saya izin merokok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KWT Sidomulyo Puncu, Pak. KWT Sri Kandi Mulyorejo. Nama saya Ibu Eda Astuti. Dari kelompok saya itu ada sekitar 40 orang, Pak. Semuanya jualan di pinggir jalan itu, Pak, di lapak. Itu mintanya tuh kompor aja, Pak, sama gasnya. Untuk memasak setiap hari, Pak. Kompor yang 1000 api, ya. Sekitar 40 orang. Nah, kompornya berapa Bu? Kompornya ya 40, Pak. Itu kan murah pemiah ya, Pak ya? Oh, Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Namanya itu tadi siapa panggilannya? Bu Eda. Bu Eda dari Sidomulyo Puncu. Nggih. Butuh kompor Bu. Nggih. 40. Nggih. Ini nanti bikin apa Bu? Saya bikin bergedel kentang, bikin ayam bakar. Bergedel kentang 40 kompor sebanyak apa Loh, Bu? sama teman-teman, Pak. Kan banyak kelompok, anak kelompok itu. Heeh. Kelompoknya ada 40 orang yang jualan. 40 kompor. Itu semua jualannya apa? Bergedel semua Bu. Ada yang sayur, ada yang Ada yang kue, ada yang Iya. kue. lauk, banyak, Pak, Nah, macamnya. terus selama ini Ibu jualan pakai apa Bu kalau nggak pakai kompor? Pakai kayu bakar apa? Iya, pakai kayu bakar sama kompornya kurang, Pak. Cuma 1 kompornya. Kompornya 1. Butuhnya? Butuhnya ya paling enggak 2 apa 3 gitu. Loh, tapi Ibu mintanya 40 Bu. Nah,
Oh, Iya, ya teman ibu gini, teman ibu suruh ke Jumat ngopi baru saya kasih nanti Nah, kompornya. tapi yang diundang cuma 5 orang. Yang diundang 5 orang. Iya. Mana 5 orang mana? Ini. Di sini. Nah, kompornya ini dipakai buat masak apa tuh Bu? Ya. Ibu tuh sehari-hari kerja catering kan, Iya. atau apa? Biar saya tahu gitu, maksudnya. Itu jualan di pinggir jalan tuh Pak, ada di Sidomoya kan ada apa ya? Setan. Ya wes enggak tahu wes tak tambah 20 kompor dulu ya Bu, tak kirim ke Ibu ya sama gasnya ya. Nanti sisanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada teman kita yang difabel yang angkat tangan mana ya? Ibunya angkat tangan tadi ya? Kayaknya ibu. Oh, saya tak ke belakang gantian bapak-bapaknya ya. Itu yang awal-awal pakai topi itu coba. Saya mau lihat di belakang sana. Belakang sebelah sana tadi ada yang awalnya. Nah, monggo Pak. Silakan dulu. Terima kasih. Perkenalkan kami dari kelompok tani Sidorumpun Gambyong, di mana pertanyaannya untuk hari ini tembakau. Tembakau untuk hari ini meskipun tembakannya baik tapi hasilnya manis Pak. Permasalahannya di kami setelah tembakau ini waktunya musim tanam padi. Untuk tanam padi kesulitannya gini Pak, orang-orang tandur gitu ya. Orang yang tanam padi itu semakin hari semakin berkurang. Orang-orang yang biasanya tanam padi itu untuk cari uang tandur itu sulit. Yang kami Mohon maaf Pak. harapkan Bicara satu orang yang lain mendengarkan. Boleh? Boleh. Bisa dimulai lagi? Terima kasih. Monggo Pak. untuk mengatasi masalah tersebut, kami menginginkan untuk dibantu transplanter atau mesin tanam padi pakai mesin itu, transplanter. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bertani tembakau sudah berapa lama Pak? 10 tahun Pak. 10 tahun. Sebelumnya Tapi untuk saya sendiri itu baru tahun ini. Tapi anggota kami sudah kurang lebih 10 tahun. ada yang di situ ada yang sudah 10 tahun, yang senior mana yang paling senior? Ini Pak Mat. Nah, Mesin yang tembakau ya Pak. iya yang tembakau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon untuk tembakau Pak. Ya. Saya sudah mulai dari tahun 13 Pak tanam tembakau. Nah, untuk wilayah Kediri saya minta bantuannya untuk Bapak moderator gudangnya Pak, supaya saya bisa pindah di Kediri untuk tembakau. Jadi yang dibutuhkan alat tanam transplanter tadi atau Ya, pertama untuk kedua-duanya Pak. Ini untuk petani tembakau mintanya gudangnya pindah di Kediri. Untuk petani ini untuk Pak Yas mintanya untuk alat tanam padi Pak, transplanter. Oke. Tuh. Ya, Kalau saya tanya prioritas Bapak mana salah satu? semuanya prioritas. Enggak, satu Pak. Aduh. Manusia dalam hidup harus punya skala prioritas yang mau dipilih. Gini Pak, petani itu pola tanamnya kan padi, Iya. bakau gitu. Padi, Jadi bakau. kami Iya. petani ya kalau musim rendeng ya padi loh Pak, tembakau Iya. ya mati. Nggih. Iya, makanya saya coba tanya ke Bapak, kalau Bapak dikasih dua pilihan, ini ceritanya tidak ada dua-duanya nih Pak, ceritanya dulu Pak. Saya mau tahu skala prioritas Bapak. Apa tadi mau minta Transplanter Pak. transplanter? Ya. Atau gudang? Karena sementara ini itu apa? Setornya itu ke Ponorogo karena penanti tembakau di Kediri itu semakin banyak. Dimohon kalau bisa gudangnya itu kalau setor nggak usah jauh-jauh ke Ponorogo, cukup ke Kediri gitu. Oh gitu. Yang tembakau Jadi gitu ya, gini. Bapak Ibu semua tolong
kalau ada permintaan bantuan diceritakan dulu. Gak ujung-ujung nyekel mic, nama saya ini, asal saya dari sini, saya pekerjaannya ini, saya minta ini. Kan aku bingung kadang. Iki bakul apa tuh ini? Iki dodolannya apa tuh jane? Oh ternyata karena nanamnya padi sama tembakau, satu butuh alat tanam padi, satu lagi butuh gudang untuk tembakau kalau ngirim, supaya warehouse-nya itu atau gudangnya nggak harus ke Ponorogo, kurang lebih gitu ya Pak? Untuk tembakau itu kan kami bekerja sama dengan PT Sadana, yang mana PT Sadana itu gudangnya di Ponorogo. Jadi kami, hasil kami itu disetorkan ke Ponorogo. Ya kami minta Sadana itu buka gudang di Kediri, maksudnya gitu. Oh, ya mintanya sama Sadana Pak, jangan minta sama saya. Tapi kalau orang pusat yang minta kan enak Pak. Nah, saya orang kabupaten memang pusat mintanya sama ke beliaunya berdua yang ada fotonya di belakang saya. Tapi kalau alat tanamnya ada kadis pertabun ada larang gak Mas? Ono nggak? Hah? Ada alat tanamnya kita? Transporternya Transfer. dari kadis ada lagi. Monggo, Pak Anang, kadis pertabun. Pak Anang monggo 200. Ji Pak, matur sembah nuwun. Insyaallah saged masuk tahun depan. Transplanter. Sabar ya Pak, tahun depan kita kirim ke tempat Bapak ya. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih. Kalau tahun depan belum dikirim, datang ke sini lagi ya Pak. Langsung ditagih biar tak kirim. Terima kasih Mas. Oke, setelah ini saya mau yang di luar UMKM ada? Masuk. Tangga. Boleh yang di dapur dulu. Silakan. Monggo. Saya mau. Ibunya. Saya perwakilan Oh, oke. Sama berarti. Sama atau beda? Iya. Beda. Ibunya dulu baru bapaknya. Sabar ya Pak. Oke, monggo. Kasihkan ke ibunya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari NPCI. NPCI adalah Wadah Olahraga Disabilitas. Oke. Paralimpik ya? Ya, Paralimpik. Pertama-tama, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Bu, kepada pemerintah Kabupaten Kediri yang selama ini sudah mendukung penuh, mensupport penuh kegiatan NPCI di bidang olahraga. Dan yang kedua, kami mohon doa restu karena bulan Desember nanti akan mengikuti event Peparprov di Surabaya. Peparprov. Oke. Pekan Paralimpik Provinsi. Namun di sini kami mau berkeluh kesah sedikit, Mas Bu. Monggo. Mau keluhan kami selama ini soal tempat latihan. Jadi kan selama ini kami latihannya di Maron, di Desa Maron Banyakan, yang alhamdulillah difasilitasi oleh Pemdes Maron. Namun kami di sini masih belum maksimal karena teman-teman atletik khususnya yang lari sama yang lempar sama yang lompat jauh itu belum bisa latihan maksimal, jadi masih kurang, belum ada lapangannya. Kan kalau dari Pemdes Maron itu hanya bisa latihan di indoor untuk voli duduk sama bulu tangkis dan tenis meja aja, jadi untuk lapangan kami belum punya. Harapannya kami punya tempat latihan yang posisinya mungkin di tengah-tengah. Jadi misal dari badas, keras itu tidak kejauhan. Saya boleh tahu berapa total anggota NPCI di kabupaten? Kurang lebih ada 60. Dengan cabur? Saya atletik.
Atletik. Ya. Oke. Caburnya ada 7. Apa aja? Atletik, lari, lompat jauh tadi. Lari sama lompat jauh itu termasuk atletik. Oke. Terus ada voli duduk, ada panahan, catur, tenis meja, bulu tangkis, sama apa? Renang. Renang. Oke. Fasilitasnya belum ada. Ya. Ini. Oke. Coba. Parkir mana nggak parkir? Kadis parkir, dinas parkir. Ya kalau nggak ada PUPR deh, PUPR. Terus di luar jobdesk nggak masalah. Site development stadion nanti dimasukkan untuk teman-teman National Paralympic Committee Indonesia ya Pak. Terima kasih Mas Guru. Kita selesaikan stadion, insya Allah tahun ini selesai. Nanti pembangunan semoga bisa diakses sama para ya. difabel. Oh iya Pak, itu dicatat Pak Irwan supaya teman-teman difabel bisa masuk stadion. Satu, yang kedua ada site development ya, baik untuk NTCI maupun teman-teman atlet kita yang lain. Karena cabur-cabur lainnya juga banyak sekali yang minta. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Bu. Saya punya target soalnya. Saya itu kan sedih ya kalau melihat Pak Prof ya. Masa kabupaten dengan jumlah penduduk 1,6 juta penduduk ya dibandingkan sama tetangga kita yang jumlah penduduknya mungkin 300 sampai 400 ribu gitu ya. Tapi tetangga kita ini di peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5. Kok kabupaten kok di peringkat 2? Saya masuk Kabupaten Kediri ini Porprov peringkat 22. Kemarin finish peringkat 12. Target saya tahun depan peringkat 5. Nanti Porprov 2027-2029 ya peringkat 3 besar. Jadi ini atlet-atlet dari luar kabupaten yang saya tarik semua masuk balik ke sini. Tapi kemarin di tahun 2022 itu Kabupaten Kediri di peringkat 13 dari 56 kota kabupaten di Jawa Timur. Nah, kota kabupaten kan 38. Semuanya. Oh, itu Jatim. 38 Mbak. Seingat saya ya. 38 kota kabupaten. Seingat saya. Tapi nggak apa-apa. 15 berarti targetnya tahun depan masuk 10 besar bisa? Oke. Jaga semangatnya. Tahun depan insya Allah kita siapkan nanti fasilitasnya. Ada lagi? Dari GTT. Dari GTT, sebentar saya pindah urusan nanti balik lagi ke sini ya. Dari mana Bu Ibu? Iya itu tempat tinggalnya, maksudnya pekerjaan saya. Oke, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari guru TK Kecamatan Purwoasri dari Desa Meranggen. Begini Pak, nama Khairunisa, panggilan Bu Nisa. Gini Pak, saya sudah ada 31 tahun mengajar di TK. Selama ini honor dari mengajar itu sangat-sangat minim sekali. Tapi dengan niat saya yang ikhlas, alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan Pak. Masalahnya gini Pak, dari lembaga kami itu ada istilahnya APE juga kurang mendukung dan kesejahteraannya juga kurang. Berapa pendapatan Ibu per bulan kira-kira? 100.000
sisihkan buat honor kita. Oke. 100.000 Bu. Gini ya Pak, 100.000. Kadang itu dapat, kadang juga tidak. Karena ya itu wali muridnya juga ada yang istilahnya ada yang membayar, juga ada yang tidak gitu. Sabar Bu. Karena amal jariah Ibu itu panjang. Iya Pak, ikhlas Pak, ikhlas. Ikhlas sudah. Insya Allah surga kan. Tapi di sini saya mohon kesejahteraan dari Bapak. Ibu udah pernah dapat insentif belum Bu? Alhamdulillah sudah. Tapi teman kita yang banyak Pak, yang belum. Teman-teman kita ada yang di. Ibu dapat insentif berapa Bu? 100.000. 100.000. Ya. Adik-adik saya juga ada yang tidak dapat Pak. Ini mewakili juga. Oke. Iya. Kalau SD 300. Jadi tadi jam 11 siang sudah kita anggarkan akan kita naikkan untuk guru kelompok bermain TK insentifnya dari 100.000 jadi 200.000. 1 juta Pak. Paling tidak ini Pak, bukan kita menuntut PNS tidak Pak, paling tidak P3K gitu loh Pak, karena dari TK kan tidak ada P3K gitu. Oh iya. Pak Husin, Kepala Dinas Pendidikan, coba dijawab. Ayo monggo, ini keluh kesah teman-teman guru TK kita. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan Pak Husin. Iya. Sama juga Pak. Apa Bu? Mic-nya boleh. Ini ya, saya umumkan dulu ya sebelum berlanjut. Kami sudah anggarkan insentif guru-guru non ASN tahun 2023. Anggaran kami itu 14 miliar untuk memberikan insentif guru sekabupaten. Tahun 2024 kita naikkan 21 miliar. Per 21 miliar per guru itu nyamar Bu aku ya. Aduh, rongka tenang Bu aku Bu. Paling tidak P3 Pak, P3K. Sebentar loh Bu, ini belum selesai loh Bu pengumuman saya Bu. Guru Tapos 2023 belum dapat insentif ya? 2024 sudah kita anggarkan nanti 100.000 per bulan untuk setiap guru Tapos. Ada guru SD, ada guru SMP di sini? Gak ada? Ada guru SD? Jadi kan guru SD? SD mana? SD Kecamatan Purwasri juga Pak. Oke. Ada guru dan tenaga kependidikan XK2? Ada ya? Oke, berarti saya umumkan itu aja dulu. Nanti yang selebihnya saya umumkan di lain waktu. Apa lagi Bu? Boleh, silakan. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Ibu Juli Astuti Budiono dari Kecamatan Kandat. Saya juga mengajar di TK. Saya di TK sudah hampir 20 tahun. Terus tadi dari rekan-rekan kecamatan yang masih GTY titip usulan agar disampaikan ke Mas Dito untuk menerima insentif kalau bisa semua guru yang belum PNS, termasuk yang sertifikasi juga. Terus juga titip usulan kalau bisa yang sekaligus tadi yang sudah pengabdian lama diberikan kesempatan
untuk bisa mengikuti P3K dari TK. Pak Husin, gimana Pak? Coba dijelaskan Pak. Monggo. Mas Bu. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait P3K Mas Bu, karena itu kemenangan pusat, kita tetap akan mengusulkan formasi-formasi guru dan tenaga kependidikan yang selama ini diusulkan sebagai aspirasi teman-teman guru untuk formasi 2024. Hasilnya nanti bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Iya, masalahnya itu. Kecuali kalau saya ini presidennya Bu, walaupun saya ini udah bisa nyapres ya Bu, cuman enggak lah. Itu kita setujui. Persoalannya hari ini pengangkatan P3K itu bukan keputusan bupati. Kalau ini keputusan bupati bisa kita setujui. Saya juga pengen, saya tuh dengar ibu ngajar 31 tahun guru TK. Bayangkan ibu mulai ngajar, saya baru lahir Bu. Iya Pak. Paling tidak kesejahteraannya dipikirkan Pak. Tuh, kalau saya nggak mikir kesejahteraan ibu, insentifnya nggak mungkin saya naikin Bu. Kalau bisa maunya ditambah gitu. Kalau bisa maunya ditambah gitu ya. Insentif ditambah Pak. Jumlah penerimanya. Iya, yang sertifikasi juga. Yang sertifikasi juga. Kayak coba Musin dihitung anggarannya. Meledos gitu. Hah? Ya, karena sebagian yang sertifikasi sudah dapat, yang lain belum. Jadi Oke. ya agak-agak ada kesenjangan gitu loh Pak. Yang ini dapat, yang satunya Ibu udah dapat belum? belum. Belum dapat? Belum. Ibu daftar ke Pak Musin setelah ini Bu. Terus caranya Pak Musin nanti ngasih insentif ke Ibu lah. Berapa guru yang ada di sini guru TK? Dari kabupaten 25. 26 kecamatan. Nah, 25 kecamatan Pak, dari perwakilan satu kecamatan satu. 26. Oh 26. 26, berarti ada 26 guru. Iya. Oke, nanti saya rapatkan khusus deh. Nih Pak Musin minta jadwal Pak Sekda biar ditata, nanti saya dengan sama Pak Sekda rapat untuk kesejahteraan guru TK se-Kabupaten Kediri. Terima kasih Bapak. Ya, minggu depan saya rapatkan langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapaknya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten atas izin Mas Bupati, boleh berdiri saya. Alhamdulillah pada kesempatan yang kedua ini saya berjumpa lagi dengan Mas Bupati. Saat jumpa pertama, alhamdulillah di Insumobile saya penuh haru deh dirangkul dengan jenengan. Insumobile jejak digitalnya ada. Alhamdulillah kami dan teman-teman pada saat itu mewakili grup GTT Kabupaten Kediri SD Pak. Dan kami minta usulan kami paling tidak gaji UMR. Dan ternyata sampai sekarang alhamdulillah gaji kula tasik kali 150 Mas Bu. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan pada sore hari ini saya minta itu tadi Mas Bu, kesejahteraan itu mawon bersama teman-teman, karena saya sudah mengabdi sekitar 17 tahun sama gitu saja Mas Bu, perwakilan dari SD Kecamatan Purwasri ya. Jadi bapaknya anggota GTT, guru tidak tetap ya Pak? Nggih Pak. 17 tahun. Ngajar di SD Wono Tengah.
Oke. Pendapatan Bapak berapa per bulan, Pak? 250.000? Alhamdulillah 250.000 Bapak. Oke. Alhamdulillah juga kemarin ketemu Bapak Muksin waktu di lapangan Tamtama kemarin. Kita juara kedua Bapak, kalah saking murah sepak bola. Oke. Kalau gitu nih masuk rapat di minggu depan deh, hari Selasa atau Rabu Pak Muksin. Berarti 2 rapatnya nanti bahas guru TK, G sedoyo Pak, Bu Mas Bu mewakili sedoyo TK, SD, SMP, SMA. Iya, aku ngomong. Tepuk tangan untuk Mas Bu. Matur suwun, alhamdulillah. Mantap Pak. Kita hitung nanti kemampuan kita berapa yang dari kita. Oke, baik. Ini ada yang topiknya aduan nggak? Ada yang topiknya pungli nggak? Ada. Mana yang topiknya pungli? Silakan. Pungli nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu dari Ngancar. Yang akan hari saya sudah sini tentang pengaduan air yang sulit di daerah Ngancar kemarin, yang Mas Bu langsung turun. Ya itu kemarin kan ke situ. Tapi rumah saya bukan Sugih Waras ya, saya bawahnya masih. Terus masalahnya begini, untuk yang mengaliri air itu kan ada tugasnya, punya tugas sendiri untuk mengaliri air. Itu kadang kalau diadui misalkan airnya nggak ngalir, megelme gitu loh orangnya itu. Jawabannya itu nggak enak banget. Siapa Bu itu yang jawabannya nggak enak? Ya orang yang itu. Yang bagian mengaliri air itu. Oke. Apa jawabannya? Contohnya kayak ini gimana? Seakan-akan itu kayak semua omongan jorok itu keluar. Oke. Terus setelah itu misalkan diikuti sanksi kan 15.000 dari PDAM ya. Itu nariknya 20.000. Itu per rumah. 15.000 dari PDAM. Ditariknya 20.000. Ya. Terus misalkan Ibu ada nomor telepon orangnya? Tapi tahu orangnya? tahu itu satu desa dengan saya. Satu desa dengan Ibu? Iya. Lancar ya? Ya. Terus misalkan kan kayak gini ya Mas, kan di daerah saya itu kebanyakan petani. Petani di daerah saya itu mengandalkan air hujan. Kalau nggak ada hujan ya wes nggak bisa tani, nggak kerja gitu. Kalau waktu narik, misalkan dibilangin Pak double sek, kan nggak semua orang selalu punya uang ya. Ya udah itu nanti nggak dialiri airnya. Sak deret itu ya wes nggak punya air semua. Padahal kan air penting itu, setiap hari kita harus menggunakan air. Ibu tinggal di desa mana? Ngancar camat, Pak camatnya ada? Nggak ada. Jin Pak, dari mana? Teratik Ngancar Pak. Kasih teratik? Siapa Pak itu Pak orangnya Pak? Tahu dengan? Itu PDAM kurang tahu Pak. Itu orang PDAM atau itu dari PDAM atau dari petugas
Oke. Sebentar Bu, mohon waktu. Pak Dewas PDAM ada? Dewas PDAM, Kadis Kominfo. Pak Dewas, coba dicari Pak. Hari ini juga saya minta nama orang itu siapa Pak? Pak Dirut PDAM, tolong hari ini juga turun ke Nanca. Hari ini. Saya tunggu laporannya jam 7 malam ini. Saya paling sebel saya. Sudahlah susah air, dialiri enggak niat, ada punglinya lagi. Soalnya kalau diprotes, Pak kok gini misalkan gitu ya, bilangnya lah kowe ditimbangannya gak bisling TR wes soal semene kan gitu, lah bisling kan hitungnya meteran. Kalau PDAM kan enggak kok per bulan segitu. Jawabnya kayak gitu, jadi ya banyak yang diem lah gitu. Dan berseragam PDAM. Biasanya pakai. Biasanya pakai. Biasa. Pak Dewas, sampaikan pesan saya, kalau betul memang itu anggota PDAM, saya minta hari ini dicopot Pak. Nanti kita akan cek betul atau tidaknya. Kalau itu PDAM saya copot hari ini Bu. Baik, terima kasih Bu. Itu ada lagi? Baik, terima kasih Bu. Ada aduan pungli lagi nggak? Saya mau ngecek dulu nih, aduan pungli ada tidak? Pungutan liar, monggo Bapaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Budi Arianto dari Manggis Buncu. Ya, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Dan saya bersyukur karena ini tidak hanya di Desa Manggis, tidak di Kecamatan Buncu, tapi sekabupaten Tahu. Dan ini supaya biar diketahui bahwa di Kecamatan Buncu, di Desa Manggis itu ada permasalahan yang sangat unik sekali. Ini program pemerintah Mas Buncu, namanya KHBPK, kawasan khusus dengan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Ini artinya program pemerintah yang digulirkan kepada masyarakat. Artinya ketika kawasan hutan perumpun tani ini dikatakan KHBPK, lepas dari kawasan perumpun tani, kami masyarakat Manggis dan teman-teman ini juga sudah membuat suatu kelompok tani namanya. Kami harus mengikuti prosedur, aturannya bagaimana, sudah rekom dari pemerintah desa juga sudah, tapi kendalanya juga tidak main-main. Karena namanya KHBPK ini ada batasan waktu. Kalau sampai ini tidak secepatnya terselesaikan, ini akan kembali lagi ke KLHK, ke pemerintah, pengelolaannya kepada perum perhutani lagi. Padahal ini program pemerintah yang mestinya benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Dinikmati oleh masyarakat. Kami sudah berkoordinasi, konsolidasi di perum perhutani lewat KPH Kediri. Persetujuan sudah dibuat, bahkan ada 14 instansi, tidak main-main ini. Polresta Kediri Bogor juga ikut tanda tangan di situ. Sampai 14 instansi. Pertanyaannya, apakah masalah ini hanya masalah desa lalu dianggap masalah kecil? Makanya ketika kami ada di sini bisa bertemu, bertatap muka dengan Mas Dito, ini hal yang luar biasa. Saya berharap ini ada bentuk penyelesaian. Karena sekali lagi ini ada batasan waktu, ada batasan waktunya. Untuk itu sekali lagi
Kalau berkaitan dengan pungli, sampai saat ini pun permainan di desa masih, di mana orang yang mengerjakan di kawasan hutan itu dikenakan sharing, tapi aturannya nggak jelas. Ini mau dialokasikan kemana juga nggak jelas, tapi mereka berlagak kayak preman-preman. Ini bukti nyata. Oke, Pak, ini bukti nyata. Bapak langsung aja nanti ke sekretari saya yang sehari-hari biasanya mendampingi saya kalau acara. Boleh saya minta nanti Bapak laporkan persoalannya biar dianalisa sama sekretari saya. Siapa yang ada? Mbak Regina. Mbak Regina nanti tolong bicara sama Bapaknya terkait kawasan hutan dengan pengawasan khusus. Kita analisa persoalannya, nanti kita akan cek, Pak. Nanti Bapak langsung bicara sama Mbak Regina. Jadi biar saya nggak dikerja tim. Iya, terima kasih. Oh, ada Bukadesnya. Baik. Baik. Saya didampingi. Baik. Sementara itu Pak Dito, jadi sekali lagi kami pun juga dari dulu kami meyakini Desa Manggis Kecamatan Pucung itu lumbungnya Pak Dito. Ya, kalau itu kersane Gusti Allah saja. Saya sebulan yang lalu tuh nanya istri saya, 2 bulan lah, sebulan setengah 2 bulan yang lalu saya tanya istri saya, sebenarnya jadi kepala daerah ini buat apa sih? Saya bilang, kalau saya ini tidak berguna, yang penting saya tak usah maju. Saya bilang, buat apa? Bahwa jabatan itu bukan segala-galanya. Yo, apakah jadi bupati nikmat? Alhamdulillah ya, nikmat. Disyukuri aja, disyukuri semuanya. Tapi apakah ada kepusingan ya pasti ada, karena selalu biaya politik dengan pendapatan itu tidak pernah sebanding, dan saya tidak pernah mencari pendapatan di kabupaten ini. Sampai hari ini saya pertahankan prinsip saya. Jadi kalau misalkan ya ada keuntungan gitu, ada keuntungan apa, itu tidak pernah. Pasti saya jadikan barang, saya kasih kembalikan kepada masyarakat. Itu sederhana. Maka hari ini banyak orang takut diperiksa. Ini kepala dinas saya ini semua ini kerjanya panggilin sama aparat, diperiksa. Saya bilang nggak usah takut, hadapin aja. Kalau takut ya berarti ada apa-apa, sederhana saja. Maka saya kalau sudah urusannya pungli, saya paling nggak bisa. Dan saya ini dapat laporan banyak banget pungli di tingkat SMA. Walaupun itu bukan kewenangan saya, itu kewenangannya provinsi, saya sadar. Tapi yang dirugikan warga kabupaten. Betul. Yang rugi warga kabupaten tetap. Kalau ada yang mau laporan terkait pungli SMA, saya tunggu ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak dari Manggis Pucung. Salam buat warga Desa Manggis. Bu Kades itu salah satu kades yang proaktif. Saya terakhir ketemu beliau menjemput pulang keluarganya dari Saudi kalau saya tidak salah. Baik, masih ada laporan terkait pungli? Pondok, itu ada anak kecil tadi angkat tangan. Di luar pungli kamu boleh kok Dok. Ada anak kecil tadi kalau nggak salah angkat tangan, boleh maju ke depan sini Dok. Mau cerita, mau mengkritik, mau apa, boleh kok. Dan perlu takut. Ditemani orang tuanya boleh. Oh nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Nanti aja kalau sudah acara selesai. Oke, baik, bagi penanya berikutnya yang punya persoalan, kira-kira persoalannya krusial. Sumber Belopo, apa itu? Oke, silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Sobek, saya dari warga Glopo dan kebetulan saya selaku Ketua RT 13 Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem. Di sini saya membawa permasalahan yaitu mengenai aset yang belum tersentuh pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Kediri, yaitu masalah sumber Glopo. Sumber Glopo pada saat ini termasuk sumber yang paling besar di daerah Kabupaten Kediri. Pada saat ini airnya masih mengalir secara deras dan ini dipergunakan untuk pertama untuk pengairan. Dan kami selaku warga RT 13, kami mengharap pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengadakan peninjauan ke wilayah sumber Glopo. Karena pada saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, terutama pertama masalah pelengsengan yang pada saat ini masih rawan karena banyak yang ambrol, karena pada hari ini untuk pemandian anak-anak pada hari-hari libur. Dan kedua, untuk area sumber ini warga menginginkan untuk pelestarian alamnya dan untuk destinasi wisata sumber Glopo demi untuk menumpang perekonomian warga dari warga sekitar area sumber Glopo. Beberapa kali kami sudah mengadakan musyawarah ke pihak pemerintah desa, tapi ternyata pada sampai saat ini masih belum ada titik temu antara warga dan pemerintah desa untuk mengadakan pengelolaan sumber Glopo. Dan ini kami sudah sedikit merangkum dan foto-fotonya nanti kami serahkan pada Mas Buk untuk dapatnya dipelajari dan untuk ditindaklanjuti. Izin Pak, status kepemilikan lahannya milik siapa Pak? Milik pengairan Pak. Pengairan? Iya, pengairan. Dan ini di sekitar area sumber ini sudah banyak berdiri warung-warung, ya ini perlu ada penataan. Kemungkinan kalau sudah penataan yang rapi dapat menjadi meningkatkan perekonomian dari warga sekitar Mas Buk. Nah ini mungkin tidak jauh dari rumah Mas Buk, ini sekitar 300 meter kemungkinan. Oke Pak, kalau nanti Jumat Ngopi selesai sebelum jam 5 saya ke sumber Glopo. Siap. Kita cek lokasi. Nanti saya dari Mas Buk siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi penanya silakan, atau ada yang mau menyampaikan permasalahannya. Pertanyaannya ini sama atau beda? Oke, silakan. Ya, setelah ini saya akan ke sana. Sabar. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Rizka, saya ibu aku dari Nadiwe. Bapak, di sini saya mau mengadukan tentang pendidikan. Jadi saya punya seorang adik yang memiliki gangguan bicara, speech delay. Sekarang sudah kelas 2. Tahun kemarin waktu masih kelas 1 ada sebuah insiden di sekolahnya. Jadi anaknya lagi bertengkar sama temennya, lalu tiba-tiba diserang sehingga bagian kepala itu tersodok bagian pinggiran meja. Waktu itu guru yang di kelas itu ada gurunya Pak, tapi gurunya seolah tidak melihat. Jadi waktu adik saya nangis sampai ibu saya yang ada di luar kelas itu
itu mendatangi pun gurunya tetap seolah nggak peduli, nggak mau melihat. Maaf Pak. Lalu saat itu adik saya ditarik sama ibu saya untuk keluar. Adik saya karena dia meskipun belum lancar berkomunikasi saat itu, dia masih punya sopan santun untuk minta salim ke gurunya. Tapi saat itu malah dikasih omongan yang gak enak sambil ditunjuk-tunjuk Pak di depan wajah adik saya. Omongannya gak enak banget Pak. Sekolahnya di mana? Di SDN Seketi. SDN Seketi. Iya. Itu di mana ya? SDN Seketi. Di Ngadiluwe. Ngadiluwe. Desanya? Desa Seketi. Desa Seketi. Desa Seketi. Ada Ngadiluwe Desa Seketi. Timur Ngamojo, Timur Ngamojo. Oh, oke. Jadi ditunjuk-tunjuk itu di depan ibu saya Pak. Apa bahasa gurunya? Bilangnya, kamu ini memang anak nakal, sambil nada tinggi gitu. Lalu sama ibu saya ditarik pulang, padahal belum waktunya pulang saat itu. Lalu saat itu kami sebenarnya pengen mengadukan ke sekolahnya tentang tindakan guru tersebut, tapi mengingat dari cerita-cerita wali murid lain, ternyata gurunya memang punya watak yang agak kasar. Kami sudah takut duluan, jadi nggak berani mengadu. Lalu saat itu sebenarnya kami sekeluarga pengen pindah sekolah Pak, tapi karena terkendala transportasi dan ibu saya nggak berani untuk antar jemput yang jauh, jadi tetap di situ. Lalu kami periksakan ke dokter biar inginnya tahu solusi yang terbaik, begitu harus sekolah di mana gitu. Tapi ternyata sama dokternya disuruh masuk ke sekolah inklusi, di mana di sekolah itu ada guru pendamping yang bisa mendampingi siswanya untuk belajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Tapi sekolah inklusi itu kan jauh banget Pak kalau dari Ngadiluwe. Jadi kami tetap di sekolah itu, di SDN Seketi itu sampai sekarang. Sekarang wali kelasnya sudah ganti, tapi adik saya bisa dibilang nggak dapat ilmu sama sekali Pak. Sudah 2 tahun sekolah di sana. Karena apa? Karena kurikulum dan proses mengajarnya yang nggak didampingi waktu belajar. Jadi nggak ditekati anak ini butuhnya kalau belajar tuh gimana sehingga dia bisa setara dengan yang lain. Jadi dibiarkan gitu aja. Ada guru SD di sini? Boleh angkat tangannya guru SD? Ibu ngajar di mana Bu? Banyakan. Ada yang rumahnya mana Bu? Rumahnya Banyakan juga. Ada guru SD yang dari Ngadiluwe enggak? Giliran insentif mewakili serampak. Giliran selesai. Ya, Pak Muksin, cek itu gurunya siapa? Dicek gurunya siapa? Saya minta carikan satu guru pendamping untuk adiknya Mbak ini. Jadi guru di sekolah itu ditugasi aja. Kalau nggak mampu ya nanti Pak Muksin lah yang. Saya nggak mau galak-galak saya tuh takut loh. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Apalagi kira-kira? Jadi waktu itu sekitar bulan 2 tahun ini memang ada seperti tes IQ. Jadi di SD itu ada 3 anak yang memang butuh guru pendamping selama belajar.
salah satunya adik saya sama teman sekelasnya, terus yang satu lagi sudah kelas 5 SD Pak, baru ketahuan kalau dia butuh guru pendamping. Dulu sudah dibicarakan sama kepala sekolahnya, bilangnya iya nanti akan ada program guru pendamping, tapi sampai sekarang belum ada. Sebenarnya saya tahu kalau program seperti ini memang lama, tapi semua orang berhak punya pendidikan dan semua orang tidak boleh diperlakukan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Rizka dari Ngadilue. Minta keadilan soal pendidikan. Sekolahnya adiknya bersekolah di SDN Sekati, kelas berapa? Kelas 2 berarti? Sekarang kelas 2. Sekarang kelas 2. Pak Muksin, saya minta Pak Muksin coba deh lakukan psikotes secara menyeluruh sekabupaten. Itu yang pertama. Berapa siswa yang butuh pendampingan khusus? Nah, jangan-jangan selama ini kan nggak pernah dilakukan, tidak dilakukan secara berkala. Coba tolong dilakukan dalam waktu dekat psikotes seluruh siswa SD kita. Nanti dihitung berapa sih sebenarnya yang dari hasil psikotes itu membutuhkan guru pendamping. Nah, untuk kasusnya atau kejadian di tempatnya Mbak Rizka, minta guru pendamping untuk di SDN Seketi. Itu guru pendamping kira-kira ada nggak Pak di Ngadilue, guru terdekat? Kalau ada dimutasi ke situ dulu aja Pak. Ada nggak kira-kira Pak? Ada Pak, nanti kita guru terdekat. Kita sudah punya 8 guru GPK yang baru kita latih, nanti kita geser ke sana. Oke, segera digeser ke SDN Seketi. Sama gurunya tadi yang galak dan karakternya itu tolong dicek dulu Pak. Iya, siap. Penilaian kinerjanya gimana? Jadi kalau tidak baik ya kita pindah. Iya, siap. Baik, ada lagi? Tadi saya kayak janji sama bapaknya yang di sebelah sana. Oke, yang rambutnya gondrong monggo, silahkan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu luangnya Bapak Bupati. Saya dari perwakilan Pok Darwis, Desa Ploso Kidul. Nama saya Agung Wiono, Kecamatan Ploso Klaten. Gini Pak, di desa kami itu punya wisata yang menonjol, yaitu wisata alam Sumber Burung Jengkol, yang kemarin sudah berjalan 4 tahun. Sampai sekarang saya ingin menanyakan tentang legalitas status wisata kami yang sampai sekarang itu belum jelas dan tidak ada kejelasan. Sampai kemarin kita sudah berjalan 2 tahun, sudah ramai pengunjung, dan ternyata ada oknum-oknum atau lembaga yang ingin menghentikan wisata kami. Akhirnya dampaknya ke wisata kuliner seperti warung-warung, akhirnya banyak yang kecewa. Itu yang pertama. Dan saya minta dari Bapak untuk memberikan saran yang tegas untuk memberikan kendala-kendala apa yang menjadi status kita itu sampai sekarang pada 4 tahun kok belum ada kejelasan. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pok Darwis dari Ploso Kidul, Ploso Klaten, Sumber Burung Jengkol. Iya. Ini legalitasnya. Coba siapa yang bisa sampaikan, Kepala OPD? Bagian aset ini harusnya. Nggak ada tapi bagian asetnya. Ada nggak? Atau enggak, siapalah kepala OPD yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kepala warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tahu persis adalah aset. Memang itu asetnya pemerintah daerah Pak. Itu aset kita berarti? Iya.
itu aset Pemkab. Oh iya. Terus apa Mas yang ditanyakan? Ya minta untuk statusnya biar kami warga untuk memanfaatkan wahana kami itu biar bebas, tidak ragu-ragu untuk memanfaatkan atau memfasilitasi tempat wisata kami, gitu aja. Boleh. Saya tidak ada masalah. Yang jadi pertanyaan saya sederhana, Mas. Iya. Sumber ini kan tempat wisata yang banyak di kabupaten. Iya. Apa yang membedakan sumber ini dengan sumber-sumber yang lain? Kalau sumber saya, yang tempat kami itu adalah sumber peninggalan Belanda. Sumber peninggalan Belanda yang ada di tengah hutan yang dikurung waktu zaman Belanda. Sumber begitu ya Mas? Iya. Peninggalan zaman Belanda dan rata-rata juga di tengah hutan. Apa kira-kira selain itu? Selain itu ada pohon aren yang kita di hutan lindung kita itu banyak pohon aren. Pohon aren. Begini Mas, artinya saya datang nih. Saya warga Ngasem misalkan, Iya. saya warga Ngasem juga misalkan ya. Saya warga Ngasem. Saya mau ke pelosok Klaten. Gimana cara Mas untuk membuat saya tertarik datang ke sumber Puro? Berpuro. Iya, sumber Puro. Tertarik. Apa yang menjadi pembeda antara sumber Puro dengan sumber Gundi, dengan sumber Delopo, dengan sumber-sumber lainnya? Kalau sumber Puro kita dari konon-konon cerita dari masyarakat itu ada salah satu sumber altersis, sumber yang bisa langsung diminum, insya Allah ada segi medisnya. Di situ ada kali tempuran, sering dikunjungi dari berbagai macam daerah, dari kota, luar kota Kediri juga banyak ke situ, mandi di situ. Katanya kali tempuran yang dari sumber Puro itu beda dengan air-air lainnya gitu. Airnya beda sama air lainnya. Oke. Ya monggo kalau mau berkunjung Pak Dito kita tetap menunggu. Intinya status lahannya. Iya. Kalau versi Kepala Dinas Pariwisata ini ya. Iya. Nanti biar Asep tolong dicek Pak Nahoy, tolong coba di telepon. Iya, nanti ke Pak Erwin, Pak. Di telepon bagian BKD itu aset siapa. Kalau memang itu milik Pemkab, silahkan warga gunakan. Iya. Untuk fasilitas untuk tempat wisata. Tapi satu, yang pertama kebersihan. Iya. Begitu tidak bersih, saya datang tiba-tiba tidak rapi, tidak bersih, tidak apa, jangan marah kalau saya stop. Oke? Oke, terima kasih Pak. Clear? Clear, oke, deal. Yang kedua, kalau bisa ada hal yang lebih menarik. Manusia itu paling suka sama storytelling atau diceritakan. Jadi kalau datang ke satu tempat, Mas Bupati, ini dulu ceritanya begini. Di tahun sekian itu ditemukan sumber ini. Akhirnya perjalanan sumber ini dulu pada saat erupsi Kelut ini salah satu sumber yang menyuplai air dan sebagainya. Ini artinya cerita itu perlu. Iya. Kalau tadi Bapak menceritakan ini di sini ada pohon, di sini ada ini. Itu belum menjadi sebuah cerita yang menarik. Nah, artinya ini menjadi tantangan bagi teman-teman Pokdarwis di Sumber Puro Jengkol ini untuk bisa membuat satu cerita yang betul-betul orang kalau ke diri, aku mau ke Sumber Puro Kalau Bapak sudah bisa sampai di situ, itu berarti sudah selesai, sudah tugas Pokdarwis untuk mensosialisasikan tempat wisatanya. Saya rasa begitu ya Mas. Ya, terima kasih banyak. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Monggo bagi penanya berikutnya. Saya dari sana, saya izin bergeser ke belakang dulu. Itu yang bajunya gapotan itu. Gapotan mana ini? Paron cedak kantorku. Ya betul Pak. Sumber Paron. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tayyib selaku Ketua Kabupaten Desa Paron. Pada musim kemarau tahun ini, petani dari kota-kota kami sangat mengeluh karena semua sumber air untuk mengairi sat semua Pak, kering semua gitu. Saya mohon dengan sangat program dari Dinas Pertanian, utamanya di desa saya yang sangat pada saat musim kemarau panjang seperti ini, tolong diberikan alat pompa air yang
berupa sibel, Mas Bu. Jadi biar tanah di Poktan kami, sawah yang di area Poktan kami yang menggantungkan kepada air irigasi di sumber yang sekarang sudah kering, nanti pada saat seperti ini bisa digunakan dengan mesin diesel, mesin listrik sibel itu, mesin sumur pakai sibel tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya boleh tanya di tempat Bapak nanam apa, tanaman yang ditanam? Sekarang banyak cabai kecil. Cabai kecil? Iya. Oke. Produksi panennya berapa Pak kira-kira? Kalau jagung per hektar hampir 8 sampai 9 ton. Oke, sudah bagus. Iya. Tapi kalau perairannya musim kemarau seperti ini, kering semuanya, itu airnya itu per 100 ru dengan biayanya itu bisa mencapai 175 per 100 ru-nya Pak. Tadi Bapak butuh pompa air? Pompa air yang pakai sibel listrik tuh, Mas Budi. Itu berapa Pak kira-kira harganya? Kemarin info dari kelompok tani Desa Nambaan hampir mencapai angka 50-60 itu area 8 hektar. 50-60 juta? Iya. Betul? Untuk area 8 sampai 10 hektar. Lahan jenengan berapa hektar? Seluruh desa hampir mencapai 89 hektar. Oke. 89 hektar. Anak Kadis Pertabun coba dicek nanti ke lokasi kira-kira kebutuhannya gimana. Apakah pompa air itu menjadi solusi atau ada solusi-solusi lain yang bisa ditawarkan? Itu ya Pak ya? Ya. Kebutuhan Bapak kurang lebih itu ya? Iya. Dan produksinya tolong dijaga Pak. Iya. Ini yang di belakang ada apa ya? Kok rame-rame ya? Terima kasih. Oke. Nanti yang di belakang yang nggak kebagian tempat dulu boleh isi di depan sini. Boleh, silakan isi di samping kanan kiri saya. Yang berdiri silakan. Nanti kalau mau setelah sudah ngambil kopi dan sebagainya boleh isi di tempat atau yang di belakang isi di depan sana. Di depan saya juga boleh. Baik, terima kasih. Bagi penanya berikutnya dipersilakan. Terakhir kita break sejenak, kita break sholat asar dulu. Setelah penanya terakhir kita lanjut lagi sesi berikutnya. Turun dulu semua anak-anak dulu. Saya mau dari yang paling utara. Ada yang dari utara? Dari mana? Dari mana? Gampang, samping. Susu Bango. Hah? Susu Bango. Banyak ya. Tunggu ibunya dulu. Silakan Bu. Sama adanya. Sini maju ke depan dulu. Sama ibunya, ibu, silakan Bu maju ke depan sini. Saya dari Satu Bango, saya Silastri.
ngapunten. Bagus dulu bicara tadi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul, salah satu pengurus dari Yayasan Sanggar Kesehatan Jiwa dari kawasan Ringin-Rejo, Sambi, Kediri. Kita peduli sekali dengan orang-orang saudara-saudara kita yang gangguan jiwa. Dari elemen masyarakat manapun kami persilahkan untuk mengobati saudara-saudara atau keluarga penjenengan semua atau tetangga yang sekiranya dalam gangguan jiwa. Persoalan kami di sini, kami bergerak di bidang sosial, kami tidak menarik harga. Selama ini kami bergerak bersama komunitas-komunitas juga dinas sosial, dinas kesehatan juga. Mohon maaf itu pun bantuan dan perhatian dari beliau sangat minim sekali, tapi alhamdulillah apapun itu bentuknya kita tetap disupport oleh beliau-beliau dari dinas sosial, dinas kesehatan. Ya. Persoalan kami yang ada selama ini, satu, pemakaman dari orang-orang yang terlantar, ya. Dan kedua, pangan, dan yang ketiga, armada. Artinya apa? Kita membutuhkan 3 hal tersebut untuk evakuasi, pemeriksaan fisik dari pasien-pasien kami yang selama ini alhamdulillah fisiknya ya ada yang bagus, ada yang kurang bagus begitu. Mungkin Mas Dito ada solusi yang terbaik buat sanggar kami. Mohon. Nama sanggarnya apa Pak? Kalau saya boleh tahu. Yayasan Baitul Latifah. Yayasan Baitul Latifah. Mungkin Mas Dito kalau ingat, Mas Dito saya ini sudah pernah mengunjungi. Alhamdulillah. Datang waktu itu bersama saya ingat sama Pak Kades juga, saya datang ya. Terus masuk gang kecil, terus di dalam ada beberapa kamar-kamar itu. Betul. Ada yang di bagian depan tuh yang sudah bisa apa ya? Kerja dan aktivitas, yang belakang yang belum. Ya saya ingat betul itu. Tadi yang kebutuhan Bapak yang pertama adalah pemakaman. Pemakaman untuk orang-orang terlantar. Pemakaman untuk orang-orang terlantar. Yang kedua adalah untuk pangan. Makanan sehari-hari tadi ya. Yang ketiga adalah armada untuk mobilisasi gitu. Betul. Mobil desa selama ini nggak dipakai Bapak? Ada, tetapi jam terbang kita yang semakin padat, kita sungkan Pak. Ya begitu. Sungkan? Ya. Kita mungkin juga banyak saudara-saudara yang lain ingin menggunakan, juga membutuhkan. Karena jam terbang kita untuk operasional ya terkadang malam, terkadang pagi, ya kondisional artinya begitu. Terlalu padat untuk kegiatan kami jika meminjam mobil siaga pemerintah desa. Oke. Siapa yang bisa hubungkan ke bagian aset? Saya minta suatu kendaraan operasional yang mungkin bisa digunakan. Kita pinjamkan ke desa, nanti desa biar khusus dipergunakan untuk siapa OPD, kepala OPD yang hadir. Mungkin lintas OPD juga nggak apa-apa. Karinsos, bukan Insos. Oke, bukan Insos nanti berhubungan sama BPKAD aset. Minta kendaraan operasional khusus buat yayasan Baitul Latifah, tapi kita nggak bisa hibah langsung kayaknya ya, dan tidak bisa. Jadi kita akali itu kita nakali bukan artinya bermain curang atau kotor, bukan. Nakali supaya bisa terpenuhi ya. Kendaraan yang tersedia apa? Kendaraan operasionalnya nanti tolong ibaratnya mungkin diperbantukan untuk desa, tapi desa nanti khusus buat yayasan bapaknya. Terus untuk makanan, kepala SKPD urunan deh, per bulan berapa sanggupnya, yuk gak kurang lah. Kalau misalnya urunan per kepala SKPD 100.000 aja cukup ya saya kira. Per bulan berapa kebutuhan makannya? Untuk per bulan, untuk kalau sehari kita butuh beras 25 kilo, itu per hari. Per hari berapa kebutuhan? Habis uangnya berapa? Kalau dinominalkan iya sekitar kurang lebih 1 juta kalau dinominalkan ya.
1 juta untuk 45 pasien. Selama ini Bapak biaya dari mana? Biaya dari keluarga itu pun tidak sepenuhnya. Artinya nek gelem yo apa ikat gelem yo. Kita dibantu sosial komunitas-komunitas yang lain sosial, ada JKP, ada BWN, dari SBK juga banyak. Itu pun minim ya. Alhamdulillah walaupun minim tetap support. Oke. Saya akan bantu duluan nanti. Nominalnya berapa nanti saya bicara sama Bapak. Tolong Bapak minta nomor saya, bisa ke sekretari saya, simpan nomor saya nanti ya. Terima kasih. Jadi kalau Bapak perlu dan saya aja. Ya, langsung ke saya. Ya. Teman-teman sekretari tolong dibantu nomor teleponnya dan diberikan nomor saya kepada Bapak nanti. Siap. Terima kasih Pak. Atur suwun Bu. Atur suwun Bersuut sehat-sehat ya. Ini luar biasa loh. Ngopeni, kadang kita ngopeni anak sendiri aja kalau lagi lagi rewel aja megel nih gitu kan. Ya gak megel nih tapi apa ya bahasanya ya. Ya mangkel tapi kan gak bisa nesu gitu ya bukan sama. Apalagi beliau ngopeni teman-teman kita yang mengalami gangguan jiwa, kebutuhannya cukup besar, tapi beliau jalankan itu saya rasa itu hal yang bagus, luar biasa. Ada lagi pertanyaan berikutnya, dipersilakan. Baik ibunya, silakan ibu. Ibunya ibu, silakan. Mic-nya. Oh, mohon maaf, izin Bu, kita break dulu. Ini waktunya sholat asar. Setelah ini kita lanjut. Ibu akan jadi penanya pertama nanti setelah break sholat asar. Terima kasih. Oke, selamat untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah menjadi bagian di Jumat Kopi. Kita break sejenak untuk sholat asar. Dan untuk bisa menampung aspirasi segitu antusiasnya masyarakat sampai sore hari ini, karena kita lihat di luar ini juga masih banyak yang belum kebagian tempat, apalagi belum kebagian waktu untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi di tengah-tengah break ini kami mohon dengan segala hormat bagi yang sudah menyampaikan aspirasinya dan sudah mendapatkan jawaban dari Mas Bub, dimohon untuk secara ikhlas bergantian tempat duduk dengan yang lain. Setuju nggih? Mungkin jenengan bisa lebih cepat untuk sampai di rumah. Ini kan masih jam 4. Jadi monggo untuk yang sudah menyampaikan aspirasinya, yang sudah mendapatkan jawaban secara langsung oleh Mas Bu, ini monggo secara ikhlas untuk bergantian tempat agar masyarakat lain yang belum bisa menyalurkan aspirasinya segera masuk ke dalam bergantian tempat dengan jenengan. Matur suwun sangat, terima kasih.